Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahal Mahfud, mahasiswa PPG Batch 3 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor peserta PPG 352470711985. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 09 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek UKIN atau uji kinerja dengan topik memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Oleh karena itu, Bapak Ibu dosen mohon arahan dan bimbingan terhadap saya. Selamat menyaksikan uji kinerja praktik tentang memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua anak-anakku? Sehat, Pak. Sehat? Sehat. Sudah makan semua? Sudah. Oke, anak-anakku, sebelum pelajaran siang ini dimulai, kiranya kita memimpin doa dulu, membaca doa dulu. Oleh karena itu, sebelum dimulai, ketua kelasnya bisa memimpin doa untuk maju ke depan. Siska, ketua kelasnya untuk maju ke depan, memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kembali ke bangkunya. Anak-anakku, semoga dengan doa ini yang kita awali pembelajaran pada siang ini bisa bermanfaat dan menjadikan pembelajaran ini bisa lancar. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, setelah doa, kita sebagai pendidik dan juga sebagai peserta didik atau siswa harus selalu cinta terhadap negara, harus punya jiwa nasionalisme, karena cinta terhadap negara adalah sebagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang ini, kiranya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, barangkali dari anak-anakku sekalian ini ada yang mau memimpin lagu kebangsaan kita. Nak Keisa, barangkali saya persilakan untuk maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Saya persilakan. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku,
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, aku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka. Terima kasih sekalian, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita menanamkan dalam diri kita selalu cinta terhadap negara Indonesia. Oke, sebelum saya mulai, apakah kelas 11 ini hadir semua ya? Hadir, Pak. Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya. Coba saya cek satu persatu. Atas nama Cinta, hadir? Atas nama Siska? Hadir, Pak. Atas nama Risma? Hadir. Atas nama Atin? Hadir. Nama Sofia ini, Sofia hadir? Hadir. Atas nama Uyun? Hadir, Pak. Oke, hadir semua enak ya? Oke, kalau hadir semuanya, Pak Sahal ingin dulu kalian berdiri. Kita latih konsentrasi dulu. Salam semangat, semangat. Oke, tetap berdiri dulu anakku, tetap berdiri. Nanti ikuti apa perkataannya Pak Sahal ya. Apa perkataannya Pak Sahal nanti diikuti ya. Harus konsentrasi. Tangan ke atas. Ke bawah. Ke samping. Ke atas. Gerakan tangannya, gerakan tangannya. Gerakan, stop. Gerakan tangannya, gerakan tangannya terus, gerakan tangannya terus, stop. Oh ya, berarti semuanya konsentrasi. Ayo, silakan duduk kembali anak-anakku, silakan duduk kembali. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum materi pada siang hari ini dimulai, dulu pertemuan yang lalu kita sudah pernah tatap muka dengan materi berpikir kritis dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Apa sih kaitannya dengan materi sekarang? Materi sekarang itu yakni memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Oleh karena itu kita harus bisa berpikir kritis agar selalu bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Anak-anakku, pernah nggak kalian itu pernah berjanji dengan temanmu, tetapi temanmu itu tidak menepatinya? Pernah. Angkat tangan. Pernah? Janji apa itu? Ketika kerja kelompok ada teman yang nggak datang. Ketika kerja kelompok ada teman yang tidak datang. Bagaimana perasaanmu? Kecewa. Ada lagi? Sakit hati. Kesal. Sedih. Marah. Dan semuanya itu bermuara kepada hati. Kecewa, marah, kesal. Dan itu wajar. Oleh karena itu kita sebagai hambanya Allah, jangan sampai kita tidak menepati janji. Oke anak-anakku, pada kesempatan siang ini, materi ini bukan hanya sekedar sebatas teori saja, tapi bagaimana kemudian kalian itu bisa mengimplementasikan, mempraktikkan di kehidupan sehari-hari agar setiap yang kita lakukan itu menjadi kebaikan dan memiliki pribadi yang mulia. Karena pada dasarnya kalian semua yang kelas 11 ini adalah agen of change, agen perubahan yang nanti dituntut untuk menjadi orang yang baik, selalu mempunyai akhlak yang mulia. Oke, selain bukan teori saja, Pak Sahal menyampaikan tujuan
materi pembelajaran pada siang hari ini dengan topik memenuhi janji dan mensyukuri nikmat adalah satu, anak-anakku menganalisis cabang iman dan kajian dalil. Kajian dalilnya itu bisa meliputi Quran surat Al-Isra, Quran surat Al-Ibrahim, dan juga Quran surat Al-Maidah. Bisa menjelaskan urgensi. Kalian semua harus bisa menjelaskan urgensi memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Apa urgensi? Ada yang tahu? Pentingnya memenuhi janji dan pentingnya mensyukuri nikmat. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi dampak positif dari memenuhi janji dan dampak positif dari mensyukuri nikmat di dalam kehidupan. Tujuan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga anak-anakku, kalian bisa menunjukkan sikap amanah, tanggung jawab, dan rasa syukur dalam interaksi sehari-hari. Dari sini paham ya tujuan pembelajaran kita anak-anakku ya? Paham ya? Oke, paham. Pak Sahal akan sedikit menjelaskan terkait masalah memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Anak-anakku tolong untuk fokus menghadap ke depan. Pembahasan kali ini mencakup satu, memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Lah, memenuhi janji dan mensyukuri nikmat ini adalah bagian dari cabangnya iman. Kenapa bagian dari cabangnya iman? Kalau orang itu tidak bisa mensyukuri nikmat dan tidak memenuhi janji, maka orang tersebut imannya kurang sempurna. Paham dari sini ya? Paham, oke. Nah, ini peta konsep. Ini peta konsep. Pak Sahal menyajikan peta konsep, tolong dilihat anak-anakku. Ada pengertian. Janji diambil dari bahasa Arab disebut akad. Apa makna akad? Perjanjian. Oke, good job, sepakat. Perjanjian atau ikatan yang kuat. Kalau definisi secara bahasa bahwa janji itu adalah ikatan antara satu dengan orang lain, atau memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Nah, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Isra, saya harap anak-anakku ada yang membaca dan menerjemahkannya. Nak Siska berdiri untuk berdiri membaca surat Al-Isra. Saya persilakan. Yang artinya, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Nah, ini adalah dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran bahwa semua janji, apapun janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun janjinya, sekecil apapun janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 34. Lah, memenuhi janji itu menjadi faktor keberhasilan seseorang dan faktor kesuksesan seseorang. Kalau orang selalu menepati janjinya, maka orang tersebut akan mendapatkan kepercayaan. Orang tersebut disukai oleh orang, banyak teman, apalagi banyak keuntungan. Keuntungannya bukan di dunia anak-anakku, melainkan juga di akhirat. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang tidak menepati janji. Kalau orang yang tidak menepati janji, hidupnya sangat mengenaskan. Ada lagi orang yang tidak menepati janji. Kira-kira apa? Misalnya orang itu tidak mau menepati janji,
Konsekuensinya apa nak? Kira-kira selain hidupnya tidak enak, apalagi? Tidak dipercaya orang. Tidak dipercaya orang. Ada lagi? Dijauhi orang. Ada lagi anak-anakku yang bisa jawab? Ada lagi? Hubungannya buruk. Hubungannya buruk dengan orang lain. Oke, good job. Saya sepakat. Kalau orang itu tidak bisa memenuhi janji, maka timbul ketidakpercayaan. Orang-orang tidak suka. Hubungan antara satu dengan orang lain jelek. Oke, kita lanjut. Lah, saya Pak Sahal menyajikan gambar. Gambar apa ini? Kampanye. Apa hubungannya kampanye dengan masalah janji? Ada yang tahu nggak hubungannya kampanye dengan janji? Kampanye itu orang yang berdebat. Kampanye itu orang yang berdebat atas janji. Ada lagi yang bisa menjawab? Kampanye itu adalah menyampaikan janji untuk mencalonkan menjadi pemimpin. Oke, ini kampanye. Kalau ini nak, unjuk rasa. Hubungannya apa unjuk rasa dengan tidak menepati janji atau memenuhi janji? Tidak terima karena janjinya tidak ditepati. Tidak terima karena janjinya tidak ditepati. Oke, good job. Saya sepakat. Kenapa sih orang-orang ini demo atau unjuk rasa? Karena merasa janji orang tersebut tidak ditepati. Karena rakyat yang demo ini menuntut ada janji-janji yang belum ditepati. Paham ya dari sini ya? Paham. Oke, kita lanjut. Ada ciri-ciri orang munafik itu ada? 3. Apa saja? Apabila berkata dusta. Oke. Dan apabila berjanji mengingkari. Yang ketiga? Dan apabila diberi amanah berkhianat. Berarti kalau orang berjanji dan tidak bisa menepatinya, orang tersebut masuk kategori orang munafik. Sebagaimana ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Oke, lanjut. Lah, pembagian janji. Pembagian janji itu ada 2, nak. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji kepada manusia atau sesama manusia. Lah, seringkali kadang-kadang kita ini Pak Sahal sendiri itu pernah mengalami janji yang tidak ditepati. Ketika Pak Sahal pada waktu itu ngopi di Pasar Kidul, itu berjanji sama teman. Artinya teman saya yang buat janji kepada Pak Sahal, ngajak ngopi tepat pukul 21. 21 itu pukul berapa, nak? 9 malam. Pak Sahal berangkat jam 8 dari rumah, datang ke warung kopi. Nyampe di sana jeret setengah 9. Setengah 9 anaknya belum hadir karena janjinya jam 9. Pak Sahal tunggu dengan santai sampai habis kopi 1 gelas. Akhirnya Pak Sahal pesan lagi es. Tak tunggu sampai jam setengah 10 nggak hadir. Pak Sahal sudah WA sama orangnya, kemana, di mana, jadi apa enggak dibalas-balas. Akhirnya sampai jam 12 nggak hadir. Pak Sahal sampai beli kopi lagi. Jadi 2 kopi sama 1 es. Sampai jam 1 nggak hadir. Akhirnya Pak Sahal pulang. Baru paginya Pak Sahal dikonfirmasi sama temannya Pak Sahal. Mohon maaf dan minta maaf ke Pak Sahal. Mohon maaf tadi malam nggak bisa hadir di warung kopi. Saya marah pada waktu itu, kecewa, marah. Kalau nggak hadir, paling tidak konfirmasi atau komunikasi, biar saya tidak kecewa. Dia akhirnya minta maaf, klarifikasi, karena sebabnya nggak hadir di warung kopi, orang tuanya sakit. Tapi tetap asal marah, kecewa.
Meskipun orang tuamu sakit, setidaknya harus konfirmasi biar saya itu memaklumi, tidak sampai marah. Perasaannya Pak Zal kecewa banget, marah. Ketika ketemu juga tetap marah. Tak sampaikan kalau janji itu harus ditepati. Kalau tidak bisa berjanji, paling tidak komunikasi, konfirmasi. Kenapa sih gak sampai bisa menepati janji? Oh, ternyata orang tua saya sakit. Tidak apa-apa, karena ada komunikasi. Itu yang saya alami dulu, nak. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Apa sih manfaat memenuhi janji? Ada yang bisa jawab nggak? Manfaatnya apa? Angkat tangan. Oke, Siska, apa manfaatnya? Menjadi penyebab datangnya keberhasilan. Menjadi penyebab datangnya keberhasilan. Good job, bagus sekali. Ada lagi? Oke. Dapat menghapus kesalahan. Good job, luar biasa. Ada lagi, nak? Satu lagi. Manfaatnya apa? Oke, nak Cinta apa? Menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain. Menghindari pertumpahan darah dan menjaga hak orang lain. Good job, bagus sekali. Semua yang disampaikan anak-anakku itu betul sekali. Manfaat ketika kita memenuhi janji, menjadi penyebab datangnya keberhasilan, menghindari pertumpahan, dapat menghapus kesalahan. Yang kedua adalah peta konsep mengenai pengertian mensyukuri nikmat. Kalau syukur berarti ada kufur. Apa sih makna syukur? Ada yang tahu? Membuka atau menampakkan. Kalau kufur? Menutup atau menyembunyikan. Kalau nikmat ada yang tahu nikmat? Oke. Syukur adalah membuka atau menampakkan. Kalau kebalikan syukur berarti kufur. Apa kufur? Menutup dan menyembunyikan. Tidak mau bersyukur kalau kufur itu. Lah definisi syukur secara lugha adalah merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmatnya Allah dengan setulus hati. Sedangkan definisi secara istilah mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat atau nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Oke, sebelum saya lanjut biar lebih semangat, coba berdiri lagi, nak. Berdiri lagi. Kita berdiri lagi biar sehat, semangat dan fokus lagi. Salam semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Duduk lagi, nak. Saya persilakan duduk lagi. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Lah, ini dalil-dalil mensyukuri nikmat. Laina coba berdiri, nak, dibaca dan terjemahannya juga dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surat Ibrahim. Terima kasih, silakan duduk lagi. Ini adalah dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran bahwa orang yang bersyukur pasti nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Begitupun sebaliknya, kalau nikmatnya tidak disyukuri atau kufur, maka Allah pasti akan mengazab dengan pedih. Cuma sayang-sayangnya anak-anakku sekalian, sayang-sayangnya anak-anakku, kita itu sering bersyukur ketika hanya mendapatkan nikmat material. Nikmat apa material itu? Misalnya kita mendapatkan uang banyak baru bersyukur. Kita dapat hadiah HP baru bersyukur. Kita dibelikan orang tua sepeda motor baru bersyukur. Tapi kita lupa
lupa dengan nikmat keseharian kita. Contohnya apa Pak Sahal? Nikmat keseharian itu. Misalnya kita setelah bangun masih sehat. Itu juga harus disyukuri. Mata kita misalnya masih normal nggak mata kalian nak? Normal. Lah itu patut disyukuri. Tangan kita masih bisa gerak. Ini juga patut disyukuri. Kaki kita masih bisa melangkah, juga harus disyukuri. Jadi mensyukuri nikmat itu tidak harus material, harus keseluruhan. Oke, sebelum saya akhiri anak-anakku, nanti kalian buat kelompok untuk mengidentifikasi surat Al-Isra dan juga surat Al-Ibrahim dan juga surat Al-Maidah yang berkaitan dengan mensyukuri nikmat atau memenuhi janji. Nanti kalian mengaitkan dengan kasus yang ada. Misalnya ada kasus pada waktu saya ngerjakan PR atau kerja kelompok, ada teman saya yang tidak hadir di dalam mengerjakan PR atau kelompok. Lah nanti kalian kaitkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang ada di surat Al-Ibrahim, Al-Maidah atau Al-Isra. Dan nanti kalian kasih solusinya. Kalian identifikasi, diskusikan kelompoknya masing-masing. Ayo anak-anakku bentuk kelompok. Nanti Pak Sahal bagikan lembar kerja peserta didiknya. Kelompok mana? Ya. Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kelompok mana? Oke. Kelompok 3. Oke, diskusikan nak ya. Diskusikan, di situ ada petunjuknya. Di lembar kerja peserta didik ada petunjuknya. Kalian amati dan kalian cermati dan didiskusikan ya. Di lembar kerja pendidiknya ada petunjuknya. Tolong diamati dan dicermati. Di LKPD-nya ada petunjuknya, tolong amati dan cermati. Kira-kira berapa menit nak diskusi ini nak? 5 Pak. 5 menit ya? Atau 10 menit? 5 menit ya? Oke, 5 menit. Janji. Kelompok 1 memenuhi janji ya? Ya Pak. Kelompok 1 memenuhi janji, kelompok 2 tadi apa? Mensyukuri nikmat, kelompok 3 memenuhi janji ya. Kalau sudah semuanya tolong menghadap ke Pak Sahal. Anak-anakku tadi kalian sudah mendiskusikan studi kasus ya. Sudah diskusikan, sudah kalian identifikasi. Tolong hasil diskusi kalian ini dipresentasikan ke depan. Ada yang mau maju duluan nggak dari beberapa kelompok ini? Kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1 saya persilakan untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya atau presentasi ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Siska Zaskia. Saya Lailati Maulana, saya Abdul Qurudun, dan saya Siti Nafisara. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dalil nakli menepati janji. Dalil nakli menepati janji terdapat pada surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi wa aufu bil 'ahd innal 'ahda kana mas'ula, yang artinya dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Kajian dan penjelasannya, makna ayat ini adalah menegaskan kewajiban menepati janji sebagai amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan nilainya menepati janji adalah ciri orang beriman dan berakhlak mulia. Mengingkari janji termasuk sifat munafik. Setiap janji akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, menumbuhkan kejujuran dan juga talang. Studi kasus mengenai janji yang terabaikan. Seorang teman berjanji membantu tugas kelompok dari seorang guru, tetapi saat mengajarkan dia tidak datang tanpa kabar. Jawaban diskusi dan solusi bersama kami adalah
Masalahnya tadi teman tidak datang membantu tugas tanpa kabar, kelompok pun dirugikan. Analisisnya ada kelalaian dalam menepati janji dan kurangnya komunikasi. Solusi yang disepakati adalah: 1. Teman yang ingkar meminta maaf dengan tulus kepada kelompok. Dan 2. Kami mungkin dari kelompok 2 ataupun 3 bertanya. Ada pertanyaan dari kelompok 2 atau 3 terkait masalah memenuhi janji yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Ada pertanyaan? Oh ya, Nak Cinta, silakan bertanya. Bagaimana cara agar kita bisa menepati janji? Bagaimana cara kita agar bisa menepati janji? Boleh dijawab kelompok 1? Cara agar bisa menepati janji yaitu yang pertama, mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, berpikir sebelum berjanji. Yang ketiga, catat atau ingat baik-baik janji. Yang keempat, pegang komitmen dan Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, saya persilakan kembali ke tempatnya. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2 saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan nakli tentang mensyukuri nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza anzala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya dan ingatlah juga tatkala kamu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Makna dari ayat tersebut menegaskan bahwa rasa syukur mendatangkan tambahan nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kandungan nilai 1. Syukur adalah pengakuan nikmat dengan hati, lisan, dan perbuatan. 2. Allah menjanjikan penambahan nikmat bagi orang yang bersyukur. 3. Kufur nikmat mendatangkan azab. 4. Syukur menumbuhkan ketenangan batin. Urgensinya: 1. Mengingat Allah dan menjauhi sombong. 2. Membantu pribadi rendah hati dan optimis. 3. Menjaga nikmat agar tidak hilang. Solusi yang disepakati oleh kelompok kami: 1. Mengubah pola pikir. 2. Menumbuhkan rasa syukur. 3. Berlatih sabar dan introspeksi. 4. Perbanyak doa dan zikir syukur. Yang terakhir, guru memberi bimbingan dan motivasi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3 terkait hasil diskusinya kelompok 2 tentang mensyukuri nikmat. Oh ya, Mas Siska, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita agar bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita agar bisa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Boleh dijawab dari kelompok 2. Caranya yaitu 1. Mengucapkan alhamdulillah. 2. Biasakan berzikir. 3. Mengingat dan merenungi nikmat. 4. Menjalankan ibadah. Ada 4 cara, berarti tadi yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah, apresiasi bahwa hasil diskusi kalian setiap kelompok luar biasa dan bisa memberikan solusi. Oke, anak-anakku gimana pelajaran pada kali ini? Asik. Menarik. Tetap semangat ya. Semangat. Oke. Kesimpulan pada pembelajaran siang ini tentang memenuhi janji dan mensyukuri nikmat, bahwa memenuhi janji adalah perintahnya Allah. Setiap orang yang memenuhi janji pasti hidupnya enak, disukai orang banyak. Jadi harapannya Pak Sahal, nanti kalian ketika mempunyai janji terhadap gurumu, terhadap orang tuamu, terhadap temanmu, harus ditepati. Kalau menjadi siswa misalnya
ditugaskan guru mengerjakan PR, dikumpulkan pertemuan selanjutnya, maka harus ditepati. Yang kedua, kesimpulan tentang mensyukuri nikmat. Anak-anakku, mensyukuri nikmat itu adalah kewajiban kita. Barang siapa yang selalu mensyukuri nikmat, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Begitupun sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat, maka Allah pasti akan mengazab. Oke anak-anakku, itu adalah kesimpulan pembelajaran topik tentang mensyukuri nikmat atau memenuhi janji. Tetap semangat ya. Semangat. Oke, sebelum Pak Sahal akhiri, kiranya ditutup dengan doa dulu nak ya. Oke, ketua kelasnya siapa? Siska, untuk maju ke depan memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Anak-anakku, sebelum saya akhiri, sekali lagi perlu diingat, tetap kita menjadi orang baik. Habis ini, setelah KBM ini, kalian harus mempraktikkan pembelajaran ini, baik mensyukuri nikmat, baik menjadi orang baik, punya akhlak mulia, khususnya sering menepati janji. Sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih anak-anakku. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.